selamat datang di channel YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat kalian yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas nih ya, geng. Ditemani nih dengan kita berdua yang akan membawakan cerita dan kasus serial killer di dunia nih, gengs. Nah, kita akan lanjutkan series killer kita nih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang seorang gadis remaja yang tega membunuh keluarganya sendiri nih, gengs. Kenapa nih dia tega membunuh keluarganya itu ya, gengs? Siapakah dia? Yuk kita bahas. Gadis remaja tersebut bernama Jasmine Richardson. Nah, dia itu, gengs, berumur 12 tahun yang berasal dari Kanada. Ayahnya ini bernama Mark Richardson dan ibunya bernama Debra. Dia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Nah, adiknya yaitu laki-laki bernama Jacob. Nah, si Yasmin ini masih remaja yang sering banget nih mendatangi pertunjukan-pertunjukan musik, khususnya musik-musik punk rock ini, gengs. Dan disinilah si Jasmine bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Jeremy Stenke yang berumur 23 tahun. Dan mereka pun jadi deket, ngobrol, dan saling berkenalan nih, gengs. Nah, tidak lama mereka berkenalan, mereka ini memutuskan untuk berpacaran nih, gengs. Nah, sebelum berkenalan dengan si Jeremy, Jasmine ini dikenal gadis yang periang, ramah, dan sangat bersosial. Namun, semenjak dia berpacaran dengan si Jeremy ini, si Jasmine ini berubah total. Dari penampilan menjadi lebih dewasa, dia mulai bergaya, bermake up serba hitam. Pokoknya, si Jeremy ini membawa dampak buruk bagi si perilaku si Jasmine-nya. Jadi pada suatu hari si Yasmin dan orang tuanya ini bertengkar hebat, gengs. Jadi orang tuanya ini sangat marah, gengs, saat mengetahui bahwa putrinya ini berpacaran dengan laki-laki yang perbedaan usianya tuh sangat jauh. Dan terlebih lagi nih, penampilan si Jeremy Stenke yang sangat urak-urakan dan serba hitam gotik gitu, gengs, menyeramkan gitu. Nah, gengs, sedikit profil tentang si Jeremy Stenke ini. Dia ini adalah seorang anak yang dibesarkan oleh ibu yang pecandu alkohol ternyata, dan sering melakukan tindak kekerasan terhadapnya. Dan dia sering dibully di sekolah dan pernah mencoba melakukan upaya bunuh diri. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa si Jeremy ini anak yang mempunyai banyak masalah. Oh gitu ya. Orang tua si Yasmin ini yang marah ini kan menghukum si Jasmine dengan tidak memperbolehkan si Yasmin ini bertemu dengan pacarnya tersebut nih. Tampaknya hukuman ini membuat si Yasmin sangat marah dan kesal. Terus dia ini menganggap orang tuanya itu udah ngerampas nih kebebasannya dia. Nah, menurut aku nih ya, wajar lah orang tua memproteksi si anaknya sendiri dari hal yang bakal membahayakan si anak menurut si orang tuanya. Apalagi si Jasmine ini masih sangat muda dan sangat mudah dikendalikan sama orang lain nih. Takutnya dia akan dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Iya, itu benar banget loh, gengs. Pastinya kan orang tua kita ini maunya kan yang terbaik nih buat kita. Nah, lanjut lagi nih, gengs ya. Jadi setelah bertengkar hebat dengan orang tuanya, si Yasmin ini mengirim email nih ke pacarnya. Jadi dia kesel kan, langsung buka email, langsung dia ngechat pacarnya ini. Dia bilang bahwa kita ini udah nggak boleh bertemu lagi nih. Si Jeremy yang mendengarnya pun ngerasa tuh kesel banget dengan orang tua si Yasmin nih. Si Yasmin lalu bilang nih sama si Jeremy, aku punya ide nih, gimana kalau kita merencanakan pembunuhan terhadap orang tuanya agar mereka itu bisa bersama-sama selamanya. Nah, justru si Jasmine sendiri yang mempunyai ide itu ya. Nah, justru si Jeremy ini menyetujui rencana pembunuhan tersebut, dan mereka berdua pun akhirnya membuat rencana bagaimana si pembunuh
pembunuhan ini harus dilakukan. Si Jeremy Stinky ini bahkan menonton film Natural Born Killers sebagai bahan referensi percobaan pembunuhannya. Nah, gila nggak sih dia ini sampai-sampai dia mau mengikuti cerita di film tersebut. Nah, untuk sekedar informasi nih aku jelasin ya, apa itu film Natural Born Killers. Ini adalah film yang bercerita tentang sepasang kekasih nih yang membunuh orang tuanya untuk alasan kebebasan nih. Menurut aku ini film nggak mengedukasi sama sekali ya. Lebih baik jangan ditonton ya, gengs. Iya. Kita lanjut ke eksekusi pembunuhan orang tua si Jasmine ya, gengs. Jadi gini kronologinya. Pada tanggal 23 April 2006, pada malam hari, Jeremy Stinky ini menyelinap masuk melalui basement ke rumah orang tua si Jasmine. Nah, langkah kaki dan suara-suara barang berjatuhan nih, gengs, membuat ibunya Jasmine, yaitu Debra, langsung memeriksa basement tersebut. Jadi ketika ibunya ini datang ke basement dan sampai di basement, Ibu Yasmin menghidupkan lampu nih dan tiba-tiba si Jeremy, maksud saya Jeremy Stinky ini menyerangnya dengan menusuk ibunya Jasmine 12 kali, gengs. Karena mendengar teriakan istrinya, ayahnya Jasmine langsung turun nih ke basement dan mendapati istrinya itu udah terbaring di lantai dipenuhi dengan darah yang banyak loh. Serem banget loh, gengs. Nah, gengs, ayah Jasmine kemudian langsung diserang juga nih dengan ditusuk berkali-kali. Ayahnya itu sempat melawan dengan sebuah obeng. Nah, tapi gengs tidak berhasil dan ayahnya pun meninggal di tempat gitu. Ya ampun, karena mendengar suara teriakan yang sangat kencang nih, adiknya ini, kan dia punya adik nih si Jacob, jadi terbangun dan merasa ketakutan di kamarnya. Dia bingung nih, apa ya yang sedang terjadi gitu kan. Kemudian si Jasmine mendatangi nih kamar adiknya dan menyuruhnya untuk tidur kembali nih. Oh, ketika si Jasmine sedang menenangkan adiknya, nah tiba-tiba nih, gengs, Jeremy Stinky ini datang ke kamar adiknya dengan memegang sebuah pisau. Nah, gengs, kalian tahu apa yang terjadi? Yang mirisnya itu si Jeremy ini menyuruh si Jasmine untuk menusuk adiknya sendiri sampai mati. Ironisnya, dilanjutkanlah dengan memotong leher si Jacob ini. Ya ampun, aku nggak kebayang ya, udah guys. jahat banget ya nih orang, aduh, orang tuanya dan adiknya sendiri dibunuh dengan kejam. Apa sih yang dipikirkan sama si Yasmin ini ya, geng? Sampai-sampai nih dia tega ngelakuin hal tersebut nih. Nah, aduh, shock saya nih. Setelah nih membunuh semua keluarganya, si Yasmin bersama si Jeremy ini, mereka tuh sempat makan di restoran di dekat rumahnya nih, seperti nggak terjadi apa-apa gitu. Astagfirullah. Jago acting ya mungkin. Nah, kejadian ini terungkap pada saat seorang teman Jacob mendatangi rumah si Jacob untuk mengajaknya bermain sepak bola nih, guys. Nah, ketika dia mengetuk pintu rumah tersebut, nah tidak ada jawaban nih. Kemudian anak tersebut mendatangi sebuah jendela yang mengarah ke basement. Nah, betapa terkejutnya ya saat itu si bocah itu melihat sesosok mayat nih terbaring di lantai, gengs. Kemudian dia memberitahu ibunya dan ibunya ini langsung nih nelpon kepolisian atas penemuan tersebut. Polisi langsung datang ke TKP dan mencari semua barang bukti. Nah, setelah memeriksa nih dan meminta keterangan saksi, diketahui bahwa Yasmin ini tidak ditemukan di tempat. Dan polisi berpikir si Jasmine ini diculik oleh si pembunuh tersebut. Iya. Nah, pihak kepolisian mencari keberadaan Jasmine dan akhirnya mereka ditemukan tidak terlalu jauh. Hanya 130 km dari rumahnya si Jasmine nih, geng. Nah, dan setelah diinterogasi nih, si Yasmin mengakui nih perbuatannya. Dia mengakui segala perbuatan dan rencananya dia. Dan pada tahun 2007, sidang pertamanya digelar. Si Yasmin ini jadi didakwa bersalah dan dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara. Hanya 10 tahun ya. Rendah banget ya. Tapi alasannya karena Yasmin ini masih berumur 12 tahun, geng. Nah, di tahun 2017 kemarin dia bebas, geng, dan bisa menjalani hari seperti biasanya. Menurut kalian adil nggak sih hukuman untuk si Yasmin ini?
Iya, menurut aku sih nggak setimpal ya. Nah, harusnya si Jasmine ini dihukum lebih lama lagi biar dia tahu tuh dan merasakan konsekuensi atas kejahatan yang dia lakukan. Nah, dan untuk pacarnya si Jeremy Stinky ini dihukum seumur hidup, gengs. Dan dia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, bayangin kalian. Nah, setelah menjalani 25 tahun nanti. Jadi ini kisah anak durhaka ya, geng. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus anak durhaka seperti ini ya. Jangan sampai nih karena cinta sampai nih membutakan mata hati kalian nih, gengs. Apalagi sampai nih ngelakuin hal yang keji seperti ini. Aduh, apalagi orang tua loh, orang tua kalian sendiri, orang tua yang paling kita sayangi harusnya di dunia ini gitu. Sedih banget loh aku, gengs, dengar cerita hari ini. Nah, aku pun mendengar kasus ini ikutan sedih banget. Mulai sekarang nih, gengs, kita harus selalu menyayangi orang tua kita dan orang di sekeliling kita. Nah, sebarkanlah selalu kebaikan di mana saja nih, gengs. Nah, oke, gengs, terima kasih kalian sudah menonton video kita sampai akhir. Jangan lupa nih, Selalu dukung kita ya, gengs. Dengan selalu nih support, dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video kita ya, gengs. Nah, terima kasih dan bye-bye. bye-bye.